nama saya Atta Darajatul Ulia dari kelompok 7. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mikroba dalam bahan pangan. Nah, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu mikrobiologi pangan. Nah, mikrobiologi pangan ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang sangat kecil yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan lensa pembesar atau mikroskop. Pertumbuhan mikroba dalam bidang pangan dapat menimbulkan berbagai perubahan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Mikroba yang menguntungkan misalnya yang berperan dalam proses fermentasi seperti tempe, tape, tauco, kecap, dan lain sebagainya. Sedangkan mikroba yang merugikan misalnya yang menyebabkan kerusakan atau kebusukan pada pangan dan sering menimbulkan penyakit atau keracunan pangan. Mikroba yang merugikan dalam bahan pangan yaitu Salmonella typhi. Salmonella typhi ini merupakan mikroba yang berperan merugikan bagi manusia karena Salmonella typhi ini dapat menyebabkan penyakit demam tifoid. Demam tifoid merupakan suatu penyakit infeksi akut sistematik pada saluran pencernaan manusia yang dapat menularkan melalui makanan dan minuman. Penyakit demam tifoid ini menimbulkan gejala demam panas yang semakin lama semakin meningkat dengan gejala sakit kepala, berkeringat, menggigil, letih, lemah, tidak ada nafsu makan, berkurangnya berat badan, serta mengakibatkan atau menimbulkan si penderita ini hilang kesadaran. Bakteri Salmonella typhi ini memiliki 3 antigen utama, yakni diantaranya antigen O, antigen H, dan antigen V. Adapun klasifikasi dari Salmonella bakteri Salmonella typhi ini yakni diantaranya Kingdom Bacteria, Phylum Proteobacteria, Ordo Gamma Proteobacteria, kelasnya Enterobacteriales, familinya Enterobacteriaceae, genusnya Salmonella, spesiesnya Salmonella typhi. Untuk menanggulangi masalah demam tifoid ini, salah satu usaha yang telah lama dikembangkan adalah dengan mengambil jalan alternatif, yakni dengan menggunakan obat-obatan alami seperti mengkonsumsi buah salak serta bawang putih. Salak mengandung senyawa aktif yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Kandungan yang terdapat di dalam salak yakni diantaranya ada alkaloid, tanin, dan flavonoid. Nah, dari ketiga senyawa tersebut merupakan kelompok utama bahan kimia yang dapat memberikan aktivitas menghambat bakteri. Nah, ternyata selain salak, bawang putih juga dapat digunakan untuk meringankan demam tifoid loh. Kenapa? Karena bawang putih ini memiliki kegunaan dalam meningkatkan kekebalan tubuh, terus membersihkan tubuh dari berbagai racun, serta bisa mempercepat proses penyembuhan. Komponen utama dalam bawang putih ini ialah golongan sulfur, yakni diantaranya alisin dan ancoine. Kedua komponen ini memiliki aktivitas antibakteri. Kandungan aktif yang terdapat dalam bawang putih ini memiliki kemampuan antara lain menunjukkan sifat antibiotik yang luas terhadap bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Mikroba yang menguntungkan pada bahan makanan. Penggunaan mikroba sebagai pupuk hayati untuk meningkatkan hasil pertanian. Ditemukannya berbagai jenis bakteri endofit diazotrop pada tanaman gramine seperti tebu, jagung, gandum, dan padi. Bakteri endofit penambat unsur nitrogen pada tanaman lebih melimpah di batang dibandingkan di akar, karena jaringan batang merupakan tempat yang cocok untuk tumbuh dan berkembang biak.
Beberapa mikroorganisme rhizosphere berperan dalam siklus hara dan proses pembentukan tanah. Pertumbuhan tanaman mempengaruhi aktivitas mikroorganisme serta sebagai pengendali hayati terhadap patogen akar. Mikroorganisme tanah yang bermanfaat antara lain bakteri pelarut fosfat atau BPF dan bakteri penambat nitrogen non-simbiotik. Bakteri pelarut fosfat merupakan bakteri yang berperan dalam penyuburan tanah karena mampu melarutkan fosfat dengan mengekskresikan sejumlah asam organik berbobot molekul rendah seperti oksalat, suksinat, fumarat, dan malat. Bakteri penambat nitrogen non-simbiotik merupakan bakteri yang dapat mengubah molekul nitrogen menjadi amonium tanpa bergantung pada organisme lain. Jumlah nitrogen hasil penambat nitrogen secara biologis merupakan yang terbesar dari seluruh proses penambatan nitrogen di atmosfer menjadi ion amonium. Beberapa bakteri diazotrof endofitik selain mampu mengikat N2 juga mampu mensekresikan hormon pertumbuhan asam indol 3-asetat. Penggunaan bakteri endofit diazotrop dalam budidaya tanaman padi dapat bermanfaat jika terjadi interaksi positif antara bakteri endofit dengan tanaman inangnya. Bakteri endofit diazotrop dapat diisolasi dari beberapa bagian tanaman padi seperti akar, batang, biji, dan daun. Mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasi harus berupa biakan murni atau dari satu strain tertentu yang telah diketahui sifat-sifatnya dengan jelas. Bakteri probiotik atau organisme yang memberikan kontribusi terhadap keseimbangan mikroba dalam usus. Jenis mikroba yang digunakan sebagai probiotik untuk manusia meliputi bakteri asam laktat, Bifidobacterium sp, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces boulardii, E. coli, dan Bacillus subtilis. Rhizopus oligosporus adalah spesies jamur yang umum banyak digunakan sebagai kultur starter dalam makanan fermentasi seperti tempe kedelai atau produk kedelai fermentasi tradisional. Nah, berikutnya yaitu manfaat mikroba dalam bahan pangan dengan cara menggunakan cara fermentasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari fermentasi. Apa sih fermentasi itu? Fermentasi itu yaitu perubahan gradual dari beberapa bakteri, khamir, dan kapang. Contoh perubahan kimia dari fermentasi yaitu yang pertama pengasaman susu, yang kedua perubahan antara gula dan pati menjadi alkohol dan karbon dioksida. Kemudian yang ketiga yaitu oksidasi dari senyawa nitrogen menjadi senyawa organik. Mikroorganisme yang harus digunakan dalam bahan pangan yaitu perkembangbiakannya harus murni, sifatnya harus tetap, dan tidak dapat bermutasi terhadap lingkungan. Nah, selain dengan cara fermentasi, cara pemanfaatan mikroba dalam bahan pangan ini juga dapat digunakan dengan cara probiotik. Probiotik itu untuk membuat tubuh tetap sehat. Nah, pengertian dari probiotik itu sendiri yaitu merupakan konsentrasi mikroba dalam tubuh untuk memperlancar sistem sirkulasi yang ada di usus. Nah, kemudian apa saja sih mikroba yang sering digunakan untuk pembuatan bahan pangan? Yang pertama yaitu ada mikroba asam laktat, kemudian ada Bifidobacterium, ada Saccharomyces cerevisiae, ada Saccharomyces boulardii, dan Bacillus. Kemudian manfaat dari mikroorganisme yaitu untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, untuk mencegah peradangan, untuk mencegah antibiotik, dan untuk memperlancar sistem pencernaan serta untuk memperlancar sistem peredaran darah, untuk mempersehat usus dan lain sebagainya.
Berikutnya yaitu faktor-faktor penunjang terjadinya penyakit asal makanan. Yang pertama yaitu makanan yang kurang matang memasaknya. Yang kedua, penyimpanan makanan pada suhu yang tidak sesuai. Dan yang ketiga, makanan yang diperoleh dari sumber yang kurang bersih. Yang keempat, alat yang tercemar. Dan yang kelima, kesehatan pribadi yang kurang baik. Penyakit asal makanan yang disebabkan oleh mikroba dipindahkan sebarluaskan melalui makanan. Kemudian masalah bila jasad endemik pada makanan populasinya meningkat. 1. Menurunkan kualitas mutu makanan. 2. Mengakibatkan kerusakan makanan. 3. Merupakan sarana penularan beberapa penyakit pada saluran sistem pencernaan. Dan yang keempat, keracunan makanan yang dapat menimbulkan kematian. Dan yang berikutnya yaitu tolak ukur yang digunakan dalam menentukan kelayakan dan keamanan bahan pangan adalah dengan mengukur kandungan mikrobiologis pada makanan olahan. Indikator yang digunakan dalam menentukan kelayakan bahan pangan yakni dengan melihat kandungan bakteri coliform dan Escherichia coli 4,5. Dan yang berikut, cemaran berbahaya yang ditemukan pada pangan dapat mengakibatkan foodborne disease. Salah satu dari dua mekanisme. Yang pertama, mikroba yang terdapat dalam makanan menginfeksi inang sehingga menyebabkan penyakit asal makanan. Penyakit asal makanan ini biasanya disebabkan oleh bakteri Salmonella. Dan yang kedua yaitu mikroba mengeluarkan eksotoksin dalam makanan dan menyebabkan keracunan makanan bagi yang memakannya. Biasanya yang menyebabkan keracunan pada makanan ini disebabkan oleh spesies Clostridium dan Staphylococcus yang mempengaruhi mikroba pada bahan pangan. Menurut Pascal, mikroorganisme di dalam makanan dapat mengakibatkan berbagai perubahan fisik maupun kimiawi, sehingga bahan pangan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Dan menurut Supardi, kerusakan yang paling umum terjadi pada makanan adalah pembusukan. Ini dapat disebabkan oleh bakteri. Makanan dapat mengandung enterotoksin dalam jumlah yang cukup banyak, yang dapat mengakibatkan penyakit dan keracunan bagi yang mengkonsumsinya.